Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 ya tentunya materi yang akan disampaikan terkait dengan tekanan tanah lateral. Oke, jadi learning outcome dari atau capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu mengenali teori serta konsep perhitungan tekanan tanah lateral, baik itu kondisi diam, aktif maupun pasif. Outline-nya adalah distribusi tekanan tanah pada saat diam, kemudian tekanan tanah aktif dengan metode Rankine dan Coulomb, dan satu lagi ya di pertemuan ke-10 yaitu tekanan tanah pasif dengan metode Rankine dan Coulomb. Oke, jadi terkait dengan tekanan tanah lateral. Penahan lateral, jadi di dalam geotechnical engineering sangat penting untuk mengantisipasi pergerakan arah horizontal atau arah lateral. Nah, ini adalah beberapa contoh dari dinding penahan tanah, baik itu dinding penahan cantilever, kemudian penahan galian, biasanya kuningnya ada strap atau penahan pada galian dalam ya, dan ini ada contoh turap jangkar atau ground anchor pada pekerjaan galian dalam. Jadi si seat panelnya ini ditarik atau diberi kekuatan dengan dipasangnya ground anchor. Oke, seorang civil engineer harus bisa mengestimasi tekanan tanah lateral terhadap struktur untuk keperluan desain. Nah, ini masih pengaplikasian atau contoh tekanan tanah lateral ya dari beberapa pekerjaan. Ada dinding penahan tanah gravity. Tadi akan ada cantilever, ini ada gravity. Biasanya kalau yang gravity ini materialnya seperti pasangan batu kali atau dengan menggunakan beton tanpa tulangan ya. Oke, kemudian ada soil nailing. Biasanya juga ini diterapkan pada pekerjaan galian dalam, dan ada reinforced earth wall. Oke, kemudian ini contoh dinding penahan tanah yang sering kita temui ya di lingkungan sekitar kita ya. Untuk dinding penahan tanah bentuk gravity wall dari pasangan batu kali. Ini ada beberapa jenis penahan tanah berdasarkan perkembangannya. Jadi si dinding penahan tanah ini diperkuat lagi dengan menggunakan geosintetik ya. Geosintetik biasanya yang digunakan itu adalah geotextile ya, si lembaran-lembaran ini. Geotextile ada namanya geotextile woven dan ada geotextile non-woven. Geotextile woven itu sebagai perkuatan, dan untuk geotextile non-woven biasanya itu hanya sebagai pemisah antar dua material. Oke, kemudian ini contoh creep walls yang pernah diaplikasikan di Queensland, di mana creep wall ini seperti blok-blok yang memiliki ruang kosong, di mana ruang kosong ini diisi oleh tanah dengan material tanahnya ini material tanah yang bagus ya, memenuhi spesifikasi atau standar spesifikasi. Oke. Kemudian ini soil nailing, pengaplikasian soil nailing. Jadi ketika dinding penahan ini sudah terpasang ya, ini pasanglah soil nailingnya yang ini. Seperti ground anchor pun sama, seperti ini pemasangannya. Jadi dia dibor ke dalam si dindingnya ini menembus tanah.
Kemudian ini turap persiapan pemancangan turap. Ini untuk pemasangan dinding turap di danau ya. Ini saat proses pemancangan dinding turap. Oke, tekanan tanah kondisi diam. Jadi pada tanah kondisi homogen. Ini ground levelnya ya, ini ground levelnya. Kemudian ini ada X itu adalah titik yang ditinjau tanah tersebut, sehingga akan terjadi distribusi tegangan arah vertikal. Kalau aksen sigma V aksen itu adalah tegangan vertikal efektif, dan ada sigma H aksen yaitu tegangan horizontal efektif. Oke, jadi rasio atau perbandingan antara sigma H efektif per sigma V efektif secara konstan itu disebut juga dengan koefisien tekanan tanah saat diam. Dalam menghitung K0 untuk tanah terkonsolidasi normal, untuk tanah clay dan tanah granular, rumus K0 tadi kan koefisien kondisi tanah diam 1 min sin P aksen. Jadi si P-nya ini sudut P itu adalah sudut geser dalam tanah kondisi efektif karena aksen ya. Untuk tanah overkonsolidasi, tanah lempung, di mana koefisien tanah saat diam untuk tanah yang terkonsolidasi, overkonsolidasi itu sama dengan koefisien tanah saat diam, tanah normally konsolidasi dikalikan dengan nilai OCR-nya, overconsolidate ratio pangkat 0,5 atau dikali dengan akar dari OCR. Nah, dari analisis elastis untuk K0 itu sendiri rumusnya sama dengan V dibagi dengan 1 dikurangi V. V-nya ini adalah nilai Poisson ratio ya. Oke. Ini tekanan tanah lateral saat diam atau rest, di mana kuat geser atau rumusnya adalah S sama dengan C ditambah sigma aksen kali tangan P. Pada setiap kedalaman Z dari muka tanah terjadi tekanan. Jadi semakin ke bawah itu ya, kalau dia akibat dari berat tanah itu sendiri, itu distribusi tegangannya semakin ke bawah itu tekanannya semakin besar, sama halnya seperti air ya. Oke, maka pada setiap kedalaman Z dari muka tanah terjadi tekanan sigma V atau tegangan total vertikal sama dengan Q itu adalah beban meratanya ditambah dengan gamma berat volume tanahnya dikalikan dengan Z yaitu kedalamannya. Pada posisi zero horizontal strain, rumusnya itu sigma H sama dengan K0 dikali dengan sigma aksen V atau tegangan efektif arah vertikal ditambah dengan U-nya itu adalah tekanan air pori. Oke, untuk tanah granular normally consolidated menurut Jackie tahun 1944, rumus K0 sama dengan 1 dikurangi dengan sin P. Kemudian ada rumus yang dari Brooker and Ireland tahun 1965. Ini untuk nilai K0 atau koefisien tanah saat diam itu dipengaruhi dengan nilai PI ya, plasticity index atau indeks plastisitas suatu tanah. Bila PI-nya kurang dari 40 dan lebih besar dari 0, maka ini rumus yang kedua. Dan untuk PI kurang dari 80 dan lebih besar dari 40, maka rumus K0-nya yang ketiga. Dan ini untuk K0 sama dengan 0,95 dikurangi dengan sin P. Untuk tanah over consolidate, K0C tadi udah dibahas di slide sebelumnya ya, sama dengan K0NC dikali akar dari OCR over consolidate ratio.
May and Kulway tahun 1982 terkait dengan hasil analisis dari 171 pengujian tanah dari lab yang berbeda, mengusulkan untuk koefisien tanah saat diam untuk sand dan clay, untuk pasir dan lempung dengan menggunakan rumus, tapi dia tetap mengikut sertakan si nilai OCR atau Upper Consolidated Ratio. Jadi ini ketika ada suatu tanah diberikan penahan atau dinding penahan tanah, kemudian pada sisi tanah yang ditahan, sisi kanan ya, ini ada beban merata sebesar Q. Oke, kemudian kedalaman si dinding penahan tanahnya sebesar H. Oke, kemudian ini ada titik yang kita tinjau sedalam Z. Sehingga pada titik yang ditinjau ini ya pasti ada namanya terkait dengan distribusi tegangan yang terjadi pada si tanah tersebut ya, baik itu arah vertikal maupun arah horizontal. Kemudian ini terkait dengan properties tanahnya. Properties tanah yang ditahan ini ada berat volume tanah, ada sudut geser dalam tanah, dan ada kohesi. Ini adalah kalau ini kan berat volume tanah, indeks properties ya. Kalau untuk ini sudut geser dalam dan kohesi merupakan parameter kekuatan tanah atau parameter kuat geser tanah yang diperoleh dari hasil uji lab tentunya. Berat volume tanah juga diperoleh dari hasil uji lab atau berdasarkan hasil korelasi dari hasil uji lapangan, baik itu NSPT ataupun sondir. Ini grafik arah perpindahan dinding terhadap tekanan yang bekerja. Jadi kondisi tanah ketika dia kondisi diam memang dia tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan. Kalau untuk tanah aktif tanah bergerak tekanan aktif, jadi grafik pergerakannya kalau tekanan aktif itu ke kiri, sementara untuk tekanan pasif dia pergerakannya itu ke kanan. Oke, ini kondisi diam untuk tanah kondisi diam, tekanan tanah pada kondisi diam. Tadi ya case-nya si tanah ini menerima tanah yang ditahan ini menerima beban merata sebesar Q dengan kedalaman dinding penahan tanah sebesar H, kemudian dengan titik yang ditinjau itu sebesar sedalam Z, dengan properti tanah yang diketahui seperti ini, gamma, P dan J-nya sekian misalnya ya. Oke, jadi dalam menyelesaikan tekanan tanah itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat distribusi tegangannya dulu. Membuat distribusi tegangannya, baru setelah itu kita hitung. Menggambarkan distribusi tegangannya. Nah, distribusi tegangan ini digambar berdasarkan dari beban yang bekerja. Beban yang bekerja. Nah, yang pertama, karena di sini ada beban merata sebesar Q, maka distribusi tegangannya berbentuk segi panjang sedalam H. Kemudian yang kedua, tanah akibat dari tekanan akibat dari tanah itu sendiri. Tanah itu sama seperti air. Tegangan tanah semakin ke bawah itu tegangannya semakin besar, sehingga untuk tegangan akibat dari tanah itu sendiri, distribusi tegangannya kita gambarkan bentuknya adalah segitiga seperti ini. Kalau di sini kan nggak ada air ya, nggak ada muka air tanah yang terlihat, jadi cukup akibat si beban Q dan bentuknya persegi panjang, dan akibat si tanah itu sendiri bentuknya segitiga seperti itu. Ini belum ada air. Kalau ada air di kedalaman, misal airnya di sini ya, misal di pas di permukaan tanahnya, maka ya kita buat lagi segitiga satu lagi di sini sedalam H-nya. Jadi
kalau misalkan ada air ya harus menggambarkan si tegangan segitiganya ya berdasarkan kedalaman muka air tanah itu ada di mana. Oke, untuk yang pertama rumus titik beratnya, karena di sini persegi panjang ya, persegi panjang kan panjang kali lebar, berarti ini panjang dikalikan dengan lebar. Untuk panjangnya adalah H-nya ini. Untuk lebarnya K0 dikalikan dengan Q. Jadi koefisien tanah saat diam dikalikan dengan si beban akibat dari si bebannya. Berarti K0 dikalikan dengan Q. Karena luasnya ada panjang kali lebar, maka titik beratnya itu kan kalau untuk persegi panjang itu di tengah ya, setengah dari H ya. Setengah dari H berarti tengah-tengah. Kita tunjuk P1 sama dengan rumus untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Atau lebar kali panjang lah ya. Biar enak menuliskan rumus P1-nya. Jadi lebarnya itu K0 dikali Q, panjangnya itu adalah H. Maka rumus P1 ini adalah K0 kali Q kali H, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang bentuk segitiga, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Sementara titik berat segitiga itu di sepertiga H. Sehingga pertama untuk alasnya dulu, alasnya berarti yang ini. Sama seperti tadi K0 dikalikan, tapi ini dikalikan dengan gamma, dikalikan dengan H. Gamma-nya ini adalah berat volume tanahnya, H-nya ini ya kedalaman si tanah ini, atau kedalaman tanah ini sepanjang si dinding penahan tanah ini kan, sama dengan panjang dari dinding penahan tanah ini. Oke, maka untuk P2-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya adalah K0 kali gamma H, dikalikan tingginya adalah H. Maka di sini jadinya H kuadrat. Oke, jadi nanti berat tanah terbesar, total berat tanah terbesar itu PA total itu nanti ada di garis tanda merah ini sebesar ZR, seperti itu. Jadi atau mau diuraikan juga seperti ini, H-nya tinggi, tekanannya itu K0 kali Q, gayanya K0 kali Q dikalikan dengan H ya. Tadi gaya ini berarti dari si, atau tekanan itu dari si luasnya, kemudian lengannya ya berarti setengah H, atau titik berat dari si persegi panjang ini. Untuk momennya setengah kali K0 dikali Q dikalikan dengan H kuadrat dikalikan H lagi. Karena kan gaya itu, momen itu rumusnya adalah gaya dikalikan dengan jarak. Jadi si gaya ini K0 kali K dikali H, jaraknya itu ya si lengannya ini. Kali berarti setengah K0 Q H kuadrat. Begitupun untuk yang nomor 2, tingginya adalah H, tekanannya K0 gamma kali H, gayanya ya tadi luasnya segitiga ya, setengah kali K0 gamma kali H kuadrat, lengan titik beratnya 1/3 H ya, momennya tinggal dikalikan aja gaya kali lengan, sehingga nanti didapatkan sigma momennya berapa, sigma gaya atau sigma tekanannya itu berapa. Dan untuk ZR-nya, titiknya kedalaman si ZR-nya sigma momen dibagi dengan sigma gaya. Oke. Kemudian ini kondisinya ketika ada muka air tanah dengan, kalau tadi kan yang pertama belum saya kasih tahu tadi ya, bahwa kalau untuk yang ini kondisinya dia hanya ada satu lapisan tanah. Kenapa? Ya lihat aja ini berat volume tanah P sama C-nya cuma ada satu. Jadi ini dianggap hanya ada satu lapis tanah, sehingga bentuknya langsung aja sampai si sedalam H ini. Sementara untuk contoh yang ini case-nya adalah tetap sama, tapi bedanya di sini dia ada dua lapis tanah dan ada muka air tanahnya, sehingga untuk H2-nya dia berat volume tanahnya adalah berat volume tanah SAT.
saat itu adalah saturated, berat volume tanah saat jenuh, karena dia posisinya ada di bawah muka air tanah, si lapis yang keduanya. Oke, diingatkan kembali, sebelum menghitung, maka perlu menggambarkan distribusi tegangannya terlebih dahulu. Yang pertama, akibat dari Q-nya, beban merata, berarti dibuatnya lurus dulu. Persegi panjang, tapi sampai di kedalaman pertama aja, karena ini ada dua lapis tanah dengan properties yang berbeda. Jadi yang pertama adalah gambarkan sampai lapis tanah pertama, kemudian gambarkan segitiga, ini akibat tanahnya yang di sini, lapis tanah pertama, kemudian ke bawah kita gambarkan ya, ini akibat dari tekanan pertama ya, baik itu tanah dan si beban meratanya ini, sehingga lurus bentuknya karena ada pengaruh Q-nya itu. Kemudian yang keempat akibat dari tanah itu sendiri, makanya segitiga. Dan yang kelima ini akibat dari muka air tanah, ini segitiga juga. Jadi perlu diingat ya, tekanan air semakin ke bawah semakin besar, makanya membentuk segitiga. Sama halnya juga dengan tanah ya, semakin ke bawah semakin besar tekanannya. Oke, selanjutnya berarti ini ada 5 bidang yang harus kita kerjakan. Rumus yang pertama ya panjang kali lebar. Persegi panjang kali lebar. Ini ya 2 aja, lebarnya kan 0 dikali Q. Panjangnya ya panjangnya H-nya 1. Maka rumus untuk yang luasan pertama atau gaya atau tekanannya K0 dikali Q dikalikan dengan H1. Oke, ditambah untuk K2-nya kan setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya adalah K0 kali gamma kali H1. Kan dikalikan H, jadi ini H kuadrat. Untuk yang ketiga ditambah, untuk yang ketiga ini rumusnya adalah K0 dikalikan dengan Q, tapi ditambahkan akibat si beban merata dan akibat dari si lapis tanah pertama, makanya ini tambah gamma kali H1. Karena makanya masih H1 karena akibat tanah lapis pertama. Baru setelah itu dikalikan dengan H2, si panjangnya, si yang ketiga ini. Kemudian ditambah setengah alas kali tinggi yang keempat ya. Setengah kali alasnya adalah K0 kali akibat tanah ya, gamma aksen atau gamma tanah kondisi terendam dikalikan dengan H2 kuadrat. Ditambah untuk yang kelima, nah ini kalau untuk air sama rumusnya nih ya, segitiga setengah alas kali tinggi. Nah alasnya itu dia pakainya gamma W dikalikan dengan H, dan di sini tidak ada K0 itu kan hanya untuk tanah dan untuk si beban. Tapi kalau untuk air itu nggak mengikut sertakan K0 untuk alasnya, karena air itu ya akibat dari berat airnya dikalikan dengan akibat dari kedalaman airnya. Setengah kali alas kali tinggi, setengah kali gamma W kali H2 dikali tingginya H2, makanya di sini setengah gamma W kali H2 kuadrat. Kemudian ini rumus untuk K0-nya berdasarkan Sheriff et al. Tahun 1964, 1 min sin P ditambah gamma dry dikurangi dengan gamma dry minimum dikurangi 1 dikalikan dengan 5,5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungannya ya. Jadi dengan case yang sama seperti tadi di dalam slide sebelumnya, bahwa ketika ada tanah menerima beban merata sebesar Q 200 kN per meter persegi dengan dinding penahan tanah sedalam H 5 meter, kemudian terbagi menjadi 2 lapisan tanah, H1 dan H2, dan terdapat muka air tanah di kedalaman 2,5 meter. Oke, kemudian ingat dalam menyelesaikan tekanan
ini, tekanan tanah ini, maka kita harus buat dulu distribusi tekanannya terlebih dahulu berdasarkan beban-beban yang diterima si tanah ya. Oke, yang pertama akibat dari beban merata. Akibat dari beban merata, maka dibuat bentuk dari bidangnya itu adalah distribusi tekanannya berbentuk persegi panjang. Yang kedua, akibat dari berat tanah itu sendiri, lapis tanah pertama bentuk segitiga. Kemudian selanjutnya di lapis yang karena ini dua lapis yang berbeda ya, makanya kita dibuat seperti ini. Tidak langsung lurus ke bawah, tapi cukup di lapis pertama saja. Kemudian untuk yang lapis yang keduanya buat persegi panjang, ini akibat dari beban yang pertama, beban merata, dan akibat dari lapis tanah pertama. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang keempat, ini akibat dari lapis tanah di lapisan kedua, dan yang kelima ini adalah akibat dari adanya air. Oke, yang pertama bentuknya kan persegi panjang. Ingat rumus untuk mencari gaya atau gayanya atau P1-nya itu adalah panjang kali lebar, rumus dari luasan panjang kali lebar. Nah, si panjangnya itu adalah si H1-nya, lebarnya itu atau tekanannya itu si alasnya ini K0 dikalikan dengan Q. Oke, yang kedua, akibat dari lapisan tanah pertama, bentuknya segitiga, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas. Alasnya itu adalah si tekanannya, tingginya adalah si H1-nya. Alasnya itu adalah kalau akibat tanah berarti K0 dikalikan dengan gamma dikalikan dengan H-nya, H1, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat pertama. Oke, sebelum kita buat ini tabel perhitungan ini, kita lihat dulu K0-nya diketahui atau tidak. Oh, ternyata tidak diketahui, maka kita perlu hitung nilai K0-nya berdasarkan data yang diketahui. Oke, dan berdasarkan data yang diketahui, kita bisa mencari nilai K0 berdasarkan rumus Jaki tahun 1944. Rumusnya adalah K0 sama dengan 1 min sin pi sama dengan 1 min sin pi-nya 36 derajat sama dengan 0,41. Inilah koefisien tanah kondisi diam. Lalu setelah itu kita jabarkan untuk masing-masing perhitungannya untuk menghitung gaya dan momennya. Untuk yang pertama, kita lihat ini berarti yang pertama. Tingginya ya tinggi di lapis pertama ini adalah 2,5. Kemudian tekanan si alasnya si ini K0 dikalikan dengan Q-nya. Gaya itu berarti kan panjang kali lebarnya. Panjangnya itu adalah si tingginya, lebarnya itu adalah si alasnya atau si tekanannya, berarti 2,5 kali 82. Berapa hasilnya? Kemudian lengan, ini adalah titik beratnya. Jadi untuk yang pertama, karena persegi panjang ya, titik beratnya adalah setengah dari H1 ditambahkan dengan H2 karena titik beratnya itu sampai dasar ini ya, dinding di bawah ini, titik nolnya di sini. Jadi setengah H1, setengah dikali dengan H1, setengah kali 2,5 ditambah dengan 2,5. Hasilnya 3,75. Untuk momennya, yaitu gaya dikalikan dengan lengan. Hasilnya ini. Oke, selanjutnya yang kedua, yang bentuk segitiga di lapis pertama. Tingginya sama 2,5 meter, tekanannya adalah K0 dikalikan gamma dikalikan dengan H1. Untuk gayanya, ya udah tinggal dikalikan aja, tinggi kali tekanan, dapat gayanya. Untuk lengannya, titik berat segitiga itu kan sepertiga H1. Sepertiga H1 ditambah dengan dari sini ke sini H2 2,5, hasilnya 3,333. Untuk momen gaya dikalikan dengan lengannya. Jadi intinya seperti itu ya. Yang penting memahami konsep dasarnya dulu, gimana cari tekanan akibat tanah itu sendiri, gimana cari tekanan akibat dari beban merata, gimana cari tekanan akibat dari berat air, itu beda-beda. Itu yang membedakan, itu akibat dari ya berat itu diterimanya dari mana, dari air kah, akibat air kah, akibat tanah kah, akibat tanah itu sendiri kah, atau akibat dari beban yang diterima di atasnya. Oke, kalau untuk air alasnya itu nggak pakai K0 karena tekanan ini terjadi pada si tanah bukan pada si air kondisi diam ini. Jadi untuk air alasnya itu adalah gamma, berat
gamma W ya, berat air, dikalikan dengan H2 lapisan si yang kedua, karena air ini berada dari sini, terhitungnya dari sini sampai sini, muka air tanahnya dari sini sampai sini, maka pakainya H2. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti setelah dihitung satu per satu, ditotal, disum, hasilnya dijumlah untuk gaya dan momennya untuk mencari ZR-nya. Oke, yang merah ini adalah sigma P atau gaya totalnya itu ada di mana posisinya, yaitu di 516,493. Sementara untuk kita mencari ZR itu adalah si titik tangkap dari nilai sigma P atau P ini sigma total gaya secara keseluruhan dari dasar dinding itu, titik tangkapnya ada di mana, atau kita notasikan dengan ZR atau Z ya. Rumusnya adalah sigma momen dibagi dengan sigma gaya. Sigma momen dibagi dengan sigma gaya. Seperti itu. Oke, kemudian penjelasan terkait dengan tekanan tanah aktif dan pasif ya. Ini untuk tanah granular soil seperti tanah pasir ya. Jadi nih, ketika posisi ada dinding penahan tanah yang dipasang ya, kita lihat pergerakannya. Jadi pergerakannya si dinding ini kita lihat di poin titik A dan titik B. Di titik A, dinding akan bergerak menjauhi si tanah, dan di titik B, dinding bergerak mendekati si tanah. Karena si dinding bergerak ke arah kiri ya, mendekati tanah yang ini, dan menjauhi tanah yang ada di sebelah kanan. Jadi si aktif ini adalah tanah yang posisinya di sebelah kanan ini. Dia mendorong si dinding penahan tanah ini agar dinding ini bergerak menjauhi tanah. Nah, kondisi tanah pasif itu ada di sebelah kiri. Posisi dia itu tekanan pasif ini adalah menahan agar dinding penahan tanah ini tidak mengalami fail ya, artinya tidak bergerak semakin menjauhi tanah yang ada di sebelah kanan. Jadi si tanah pasif itu menahan, sementara tanah aktif itu mendorong, gitu ya. Oke, tekanan tanah aktif pada tanah granular soil. Jadi pada awalnya tidak ada pergerakan tanah, makanya ada namanya kondisi saat tanah itu diam. Maka ketika atau saat dinding itu bergerak menjauhi dari tanah, yang tadi ya kita lihat yang poin A tadi, titik A, maka sigma V aksen atau tegangan vertikal efektifnya itu sama ya, tegangan efektif vertikal itu sama, dan sigma H tegangan efektif horizontalnya itu berkurang seiring akan berkurang ya nilainya sampai mencapai batas failure atau keruntuhan. Nah, ini disebut juga dengan active state. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah kurva stress strain dengan menggunakan lingkaran Moore ya, kondisi ketika dinding bergerak menjauhi tanah tadi yang titik A tadi ya. Tadi kan dibilang sigma V aksennya atau tegangan vertikal efektifnya itu akan sama nilainya, namun nilai sigma H-nya dia akan menurun atau berkurang. Awalnya kan di sini ada namanya inisial chaos state atau kondisi ketika belum ada pergerakan, kondisi diam ini yang warna coklat, ini ya. Oke, kemudian terjadi pergerakan sehingga lingkaran Moore-nya pun akan berubah dengan nilai sigma V aksennya tetap, tapi sigma H-nya, ini sigma H ya, dengan nilai sigma H-nya itu akan semakin berkurang nilainya sampai pada suatu saat tercapai nilai sigma H-nya itu di poin yang ini. Nah, ini yang warna merah ini adalah kondisi fail atau kondisi runtuh ya, atau disebut juga dengan active state. Kita garis titik dari 0, tarik garis menyentuh si lingkaran Moore yang warna merah, ini adalah disebut dengan garis keruntuhannya. Oke, untuk tekanan aktif ini dengan menggunakan metode Rankine ya, diperkenalkan tahun 19. Jadi terkait dengan teori Rankine
sendiri, lingkarannya itu konsep dari keruntuhannya itu didasarkan pada Moore Coulomb ya, itu tahun 1857. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk tanah granular sendiri ketika tergambarkan dalam suatu grafik atau kurva stress strain akan nilai sigma V itu akan tetap, tapi nilai sigma H aksen itu akan berkurang nilainya sampai pada kondisi tanah itu mengalami keruntuhan atau disebut juga dengan active state. Nah, karena namanya tekanan aktif sehingga ada namanya KA. Tadi kan kalau yang sebelumnya tekanan tanah kondisi diam ada namanya K0, koefisien tanah pada kondisi diam. Nah, sementara kalau tekanan aktif ada juga yang kita kenal dengan KA. KA itu adalah koefisien Rankine pada tekanan tanah aktif, itu disebut dengan KA. Oke, untuk menghitung sigma aksen aktif atau tegangan horizontal efektif untuk kondisi aktif state, rumusnya K sama dengan KA dikalikan dengan sigma V aksen. Nah, koefisien KA rumusnya itu koefisien tekanan tanah aktif berdasarkan Rankine, rumusnya adalah 1 min sin P dibagi 1 plus sin P atau boleh rumusnya sama dengan tangan kuadrat buka kurung 45 dikurangi dengan Pi per 2. Oke, ini bedanya ya. Tadi saat kondisi diam rumusnya itu berdasarkan Jacky bisa pakai 1 min sin P. Kalau untuk KA ini rumusnya. Oke. Ini masih sama ya. Nah, ini asal mula rumus KA-nya itu dapat ya berdasarkan dari garis keruntuhan ya. Garis keruntuhan ini posisinya yang tadi saya jelaskan, tarik titik 0 P ini menyentuh garis selubung Moore ini, garis lingkaran Moore ini disebut garis keruntuhannya, di mana di sini sudut ini itu sebesar 45 ditambah dengan Pi per 2. Oke, sementara untuk cohesive soil ya, tadi kan granular soil ya. Kalau granular soil itu nilai kohesinya itu sama dengan 0. Kalau untuk cohesive soil, tanah lumpung contohnya, itu sama dengan langkah pada granular soil tadi ya. Perbedaannya hanya pada nilai C-nya atau kohesinya, dia tidak sama dengan 0. Karena kalau tanah lumpung itu dia punya kohesi. Makanya dalam rumus sigma H aktif, sigma tegangan horizontal efektif kondisi aktif state-nya, dia ada dikurangi dengan 2C akar KA. Nah, 2C akar KA ini karena ada pengaruh si kohesinya. Namun untuk perhitungan lainnya ya seperti KA-nya itu sama dengan granular soil. Oke, jadi ketika ini bergerak mendekati tanah yang sebelah titik B tadi ya, maka sigma V-nya itu sama, namun sigma-nya bertambah hingga mencapai batas keruntuhan. Nah, yang ini disebutnya dengan passive state. Bedanya seperti itu. Kalau tadi kan yang titik K itu active state, kalau ya si dinding bergerak menjauhi tanah, namun kalau passive state ini dinding bergerak mendekat ke tanah dengan sigma V-nya sama, sigma H-nya itu bertambah. Kalau tadi kan sigma H-nya berkurang sampai terjadi keruntuhan. Kalau yang passive state, sigma H-nya bertambah hingga batas keruntuhan atau disebut juga dengan passive state. Nah, ini ketika digambarkan dalam sebuah kurva atau grafik stress strain, kita buat lingkaran Moore-nya. Nah, bertambah nilai sigma H-nya. Sigma H-nya bertambah, namun sigma V-nya tetap sampai mencapai batas keruntuhan. Di sini ini lingkaran Moore yang warna merah. Kita tarik garis titik 0 ini sampai ke selubung keruntuhan yang warna merah. Itu disebut dengan Fehler envelope atau selubung keruntuhan Moore-nya. Sehingga di sini titik ini disebut juga dengan passive earth pressure atau passive state ya. Nah, untuk rumus KP-nya sama dengan rumus KA seperti tadi ya. Bedanya, ingat ada bedanya.
Kalau KP itu tadi ditambah, kalau KA ini kalau KP ini dia dikurangi. Kalau tadi kan kalau KA ditambah ya, kalau KP itu dikurangi, jadi beda tandanya. Coba kita lihat yang KA. Nah, kalau KA ini kan ditambah ya untuk menghitung nilai KA-nya. Tapi kalau untuk KP, koefisien kondisi pasif, itu nilai KP-nya itu dikurangi. Rumusnya adalah ini mohon maaf, ini harusnya dikurangi ya. Ini harusnya dikurangi tangan kuadrat, buka kurung 45 dikurangi dengan pi per 2. Mohon maaf, boleh diganti, harusnya dikurangi. Nah, seperti ini sudut sudut keruntuhannya ya. Jadi 45 dikurangi pi per 2. Oke, jadi sama dengan halnya tadi ya. Pada granular soil tadi perbedaannya hanya di C, tidak sama dengan 0. Oke, kalau dalam granular soil nih, jadi posisi tekanan aktif itu dia di sini, dia mendekati. Kalau aktif itu dia menjauhi dinding, menjauhi tanah. Kalau pasif, dinding mendekati tanah. Dalam H, KA gamma kali H. Sebenarnya sama ini, kalau dibuat ini kan tegangan ya, panah ini semakin ke bawah panahnya semakin besar, karena semakin ke bawah tekanannya semakin besar untuk tanah. Dan ini bentuk si distribusi tekanannya cuma segitiga aja, satu untuk tekanan tanah aktif ya, karena akibat lapis tanah itu sendiri tidak ada beban di atasnya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri juga sama, bentuknya segitiga, tapi segitiganya kebalik karena posisi tanahnya ada di sebelah kiri. Tapi sama, bentuknya segitiga, semakin ke bawah tekanan semakin besar, bentuknya juga segitiga. Jadi sebelah kanan ini tadi ya sama setengah alas kali tinggi, berarti setengah atau 0,5 kali tekanan atau alasnya KA kali gamma kali H kali tingginya H kali dengan H-nya, jadi H kuadrat gitu. Jadi PA dan PP adalah resultan dari tekanan aktif dan pasif pada dinding gitu. Ini bedanya ya, tekanan pasif dan tekanan aktif. Kalau aktif posisinya dinding menjauhi tanah, kalau pasif dinding mendekati si tanah. Jadi kan kalau aktif dia mendorong, kalau pasif itu bagaimana dia menahan. Lihat dari tanda panahnya aja, ini mendorong dinding sehingga dinding menjauhi tanah. Yang sebelah kanan, kalau di sini kan pasif seperti menahan si dinding penahan tanah ini sehingga dia menahan dinding ini berusaha untuk mendekati si tanah yang sebelah kiri. Oke, selanjutnya sudah disampaikan tadi di slide sebelumnya terkait dengan pergerakan dari si dinding penahan tanahnya ya, ketika dia kondisinya diam, kemudian ketika kondisi aktif itu kan menjauhi tanah yang ada sebelah kanan, kemudian kondisi pasif di mana dinding mendekati tanah ya. Jadi pergerakannya kalau digambarkan seperti ini ya, pergerakan si dindingnya, titik 0 itu adalah Carnot state, kemudian untuk pergerakan semakin ke kanan itu adalah passive state, dan pergerakan ke kiri ini adalah active state ya. Nah, ini di tengah ini adalah pergerakan dindingnya. Jadi kalau ke kiri, kalau ke kanan berarti kan passive state ya, paham ya. Kalau ke kiri berarti kan menjauhi si tanahnya, berarti dia adalah active state. Oke, tekanan baik tekanan aktif KA dan tekanan pasif KP. Nah, ini ya untuk menghitung rumus dari KA dan KP-nya tadi ya. Jadi untuk koefisien tanah aktif tadi sudah dijelaskan ya, bahwa theta sama dengan 45 derajat ditambah pi per 2. Sementara untuk tekanan tanah pasif, tetanya sama dengan 45 derajat dikurangi pi per 2. Oke,
Oke, tekanan tanah aktif berdasarkan teori Rankine tahun 1857. Yang pertama, tidak ada adesi atau friksi antara dinding dengan tanah. Jadi friksinya itu sangat kecil sehingga diabaikan. Kemudian yang kedua, tekanan lateral terbatasannya untuk dinding vertikal 90 derajat. Jadi tekanan tanah lateral itu hanya untuk dinding vertikal 90 derajat. Kemudian kelongsoran pada urugan terjadi sebagai akibat dari pergeseran tanah yang ditentukan oleh sudut geser tanah atau pi aksen. Tekanan lateral bervariasi linear terhadap kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada sepertiga tinggi dinding diukur dari dasar dinding. Ini yang tadi diambil sepertiga tinggi dinding ya. Tekanan yang berada pada sepertiga tinggi dinding itu diukurnya itu dari dasar dinding tadi, seperti untuk menghitung titik berat ya dari masing-masing. Oke, resultan gaya bersifat paralel terhadap permukaan urugan. Nah, ini adalah konsep dari teori Rankine untuk tekanan tanah aktif. Nah, ini pergerakan dindingnya, bahwa kalau untuk tekanan tanah aktif itu dinding itu bergerak menjauhi si tanah ini yang sebelah kanan, sehingga ada namanya delta X ya, adanya movement atau pergerakan dari kondisi dinding penahan tanah di titik 0 ke pergerakan yang terjadi ke arah kiri. Kemudian tekanan tanah aktif berdasarkan Rankine juga bisa tergambarkan dalam grafik tegangan geser dan tegangan normal ya, dalam menghitung nilai sigma 1 dan sigma 3 ya, tegangan-tegangan utamanya ya, dimana untuk sigma 1 itu sama dengan sigma vertikal, sigma 3 itu sama dengan sigma horizontal. Untuk menghitung sigma 1 ini rumusnya. Oke, jadi kalau digambarkan dengan menggunakan ini ya, lingkaran Moore, jadi sigma P-nya tetap, namun untuk sigma-nya dia mengalami pengurangan nilai, berkurang nilai sigma-nya sampai pada batas keruntuhan atau disebut juga dengan sigma A atau kondisi active state ya. Ketika ditarik garis menyentuh si lingkaran warna merah, itu nanti ada terbentuk namanya P atau sudut geser P. Atau kalau tadi kan ketika K0 ya, atau tekanan tanah diam, ditariknya itu dari titik 0 menyentuh garis selubung tanah. Sebetulnya ini juga bisa sih ditarik dari sini, tarik garis menyentuh si selubung ini, nanti dihitung besarnya sudut ini berapa, besarnya sudut garis keruntuhannya itu berapa. Oke, kemudian untuk tekanan tanah kohesif ya. Nah, di sini kalau tekanan tanah kohesif sebetulnya ini rumusnya itu adalah yang akhir ini ya, setengah H kuadrat dikali KA dikurangi dengan C kali akar KA. Ini adalah turunan rumusnya. Ini rumus yang ini berasal dari ini awalnya ya. Jadi kalau untuk tekanan tanah yang kohesif kan dia ada nilai kohesi, ada memiliki kohesi ya. Jadi kalau untuk tanah kohesif itu tanah akan mengalami tarikan, sampai kedalaman ini ya, kedalaman Z dari sini ke sini, C lah ya, kita anggap C dari permukaan ke sini. Maka pada galian tanah yang kohesif sering kita lihat adanya retakan di sepanjang galian. Terdapat retakan di sepanjang galian, dan retakan itu terisi oleh air ya. Oke. Jadi ini untuk rumusnya kan karena ini mengalami tarikan sampai kedalaman C lah ya. Jadi di sini tekanannya itu min 2C akar KA karena arahnya ke kiri, jadi minus ya. Nah, untuk ini distribusi tegangan akibat si tanahnya itu sendiri, maka rumusnya adalah sigma P kali KA, nah dikurangi dengan 2C akar KA, dikurangi yang ini, dikurangi 2C akar KA. Jadi ini adalah untuk tekanan si distribusi tegangan segitiga yang ini. Oke, apabila digambarkan rumus seperti ini, kalau disatukan ini dikurangi dengan ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah akibat tekanan itu sendiri tanahnya,
tegangan total, tegangan upper badan ya akibat tanah itu sendiri, itu rumusnya gamma kali H. Gamma berarti volume tanahnya dikali dengan tingkat kedalaman tanahnya itu. Jadi ketika dikurangi hasil bentuk diagramnya seperti ini, makanya rumusnya berubah menjadi sigma V kali KA atau gamma kali H dikali KA dikurangi 2C akar KA. Nah, ini adalah turunan rumusnya. Jadi untuk mendapatkan nilai KA-nya, kalau untuk tanah kohesif ya, tanah kuadrat buka kurung 45 min pi per 2. Sehingga untuk menghitung tegangan aktifnya itu sama dengan sigma V atau gamma kali H dikali KA dikurangi dengan 2C akar KA. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa akibat adanya tadi ya tanah kohesif ini mengalami tarikan sebesar min 2C akar KA ini sedalam yang tanda tanya ini atau disebut dengan ZC atau HC ya dari permukaan ya, maka pada galian yang tanahnya kohesif itu sering terjadi adanya namanya retakan-retakan yang terisi oleh air. Nah, ini di sini dinotasikan dengan ZC. Nah, ZC ini rumusnya apa? ZC itu rumusnya sama dengan 2C akar KA dibagi dengan gamma kali KA. Karena kita tidak tahu ya kedalaman si ZC ini berapa. Kedalaman dari permukaan ya yang mengalami tarikan akibat si kohesi ini. Nah, ini rumus ZC-nya. Oke. Nah, kembali lagi saya jelaskan bahwa untuk tanah aktif, tekanan tanah aktif untuk tanah kohesif itu tadi ya, jadi tanah mengalami tarikan sampai kedalaman ZC dari permukaan tanah ini, maka pada galian-galian tanah yang kohesif itu sering terlihat adanya retakan sepanjang ZC ini ya. Nah, retakan sepanjang galian atau sepanjang ZC. Nah, retakan-retakan ini terisi oleh air hujan yang dapat mengurangi nilai kohesi sebetulnya. Mengurangi nilai kohesi, namun dia dapat menambah tekanan lateral akibat tekanan hidrostatis atau air karena kan terisi oleh air. Jadi penggambarannya seperti ini. Makanya di sini ada gamma W kali ZC. Gamma W itu berarti volume air dikali ZC. ZC itu ya kedalaman galian ini yang mengalami retakan ini, tanah yang mengalami retakan yang terisi oleh air. Oke, jadi penggambaran distribusi tegangannya seperti ini. Jadi untuk tekanannya adalah satu alas segitiga ini sigma V kali KA atau gamma berat volume tanah kali H dikali KA dikurangi 2C dikalikan akar KA. Oke, tadi sigma V-nya itu diambil karena dari sini ke sini kan mungkin H ya. Oke, dikurangi dengan ZC. Jadi dari sini ke sini tingginya adalah H min ZC. Jadi nanti ini gamma berat volume tanahnya dikali H-nya itu H min ZC gitu. Oke, jadi ini titik tangkapnya, si R-nya. Ini sigma PA-nya itu berat totalnya. Titik tangkap hitung dari dasar galian, dari sini, dari titik 0 ini ya, dari dasar galian. Sehingga rumus R-nya seperti ini. Sebetulnya gampang kalau kita memahami konsepnya tanpa menghafal rumus bisa menentukan sendiri gitu tanpa menghafal rumus ini. Dia tentuin aja pertama saya bilang ketika sudah dapat case-nya seperti apa, digambarkan dulu distribusi tegangannya, baru dihitung satu per satu untuk masing-masingnya. Baru nanti kan ketahuan total gayanya berapa, momennya berapa, titik tangkapnya berapa dari dasar galian. Oke, yang selanjutnya berdasarkan perhitungan tekanan tanah lateral berdasarkan kolom ya atau column earth pressure tahun 1776. Jadi kalau dalam prinsip teori kolom itu berasumsi bahwa friksi dan adhesi antara tanah dan dinding dapat diperhitungkan. Kemudian tekanan lateral tidak terbatas hanya untuk dinding vertikal. Jadi tidak, kalau tadi kan Rankin
untuk dinding dengan sudut 90 derajat. Kalau untuk yang teori kolom ini tidak terbatas saja untuk dinding vertikal saja gitu ya. Oke, yang ketiga, kelongsoran pada urugan terjadi sepanjang kelongsoran yang diasumsikan berbentuk planar. Keempat, tekanan lateral bervariasi linear terhadap kedalaman dan resultan tekanan yang berada pada sepertiga tinggi dinding diukur dari dasar dinding. Oke, untuk tekanan tanah aktif atau KA, menurut kolom, friksi antar dinding dengan tanah dapat dimasukkan dalam perhitungan, sehingga perhitungan akan mengikutsertakan faktor interaksi antara dinding dengan tanah yang ditahan. Jadi, penurunan rumus untuk kolom sebetulnya sama ya. Ada yang kita kenal juga dengan KA-nya. Oke, jadi turunan rumus untuk KA-nya ini. Jadi, nah kita lihat dindingnya kan dia tidak berbentuk vertikal atau tidak berbentuk 90 derajat ya. Jadi untuk tekanan aktif terlebih dahulu ya. Jadi kalau kolom ini memperhatikan adanya pengaruh gesekan antar tanah urugan dengan si dinding. Jadi ada gesekan antara tanah uruk dan dinding. Jadi sudut gesek yang terbentuk antar dinding dan tanah sebesar ini ya. Sudut gesek yang terbentuk antar dinding dan tanah berpengaruh pada bentuk bidang longsor pada kaki dinding penahan tanah. Seperti gambar ini. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu dari dasar dinding ya ke tanah uruk ini. Jadi ini sudutnya sudut tanahnya ini kan tidak datar ya. Jadi ada kemiringan juga. Jadi tarik garis ke sini. Tarik garis sehingga kita bisa menggambarkan tegangan-tegangan yang terjadi pada si ini ya, bidang longsor yang terbentuk antar dinding dan tanah ini, tanah uruk ini. Jadi ada W, kemudian ada N, ada R, ada beta, ada theta, sudut yang terbentuk si bidang longsor ini. Nah, ketika dibuat akan terbentuk suatu poligon tertutup seperti ini ya. Ada R, ada PA, dan ada W. Kan ke bawah ya W, ada R, PA, R kan ini ya, R, PA, dan W. Maka turunan rumus untuk mendapatkan KA-nya adalah ini rumusnya. Memang lumayan panjang untuk case atau studi kasus dengan dinding penahan tanah seperti ini untuk metode kolom ya. Oke, jadi ini penurunan rumusnya. Jadi ini kan namanya analytical method atau metode analisis ya dengan menggunakan kolom ini. Jadi ini turunan rumusnya sehingga didapatkan tekanan tanah aktifnya itu adalah gamma dikali H kuadrat dibagi 2 dikalikan dengan K ini untuk PA-nya ini. Jadi untuk case dinding penahan tanahnya seperti ini. Oke, jadi sebetulnya sama aja dengan Rankine kan, untuk menghitung PA-nya itu ya dari luasan bidang tersebut ya. Nah, setengah kali alasnya adalah tekanannya KH kali gamma kali H kuadrat. Nah, yang membedakan adalah rumus dari gamma-nya ini. Jadi dari rumus gamma-nya ini dihitung dengan menggunakan rumus ini. Oke. Nah, ini untuk tekanan pasifnya. Oke. Tekanan pasif itu bergerak ke arah kanan ya. Terus bergerak ke arah kanan. Terjadi di sini ada titik rotasi dinding sehingga ada karena adanya pergerakan, jadi ada delta X dari titik 0 ke
titik dinding itu mengalami pergerakan sedalam Z dari permukaan tanah ke titik yang ditinjau ini ya. Oke, jadi tegangan prinsip lingkaran molekular yang ditunjukkan pada kurva restrain ini kita lihat. Jadi sigma H-nya dia mengalami bertambah nilainya, namun untuk sigma V-nya memang dia mengalami nilai yang tetap ya sampai pada batas keruntuhan. Mengalami keruntuhan itu disebut juga dengan passive state ya. Prinsipnya sama aja seperti dengan Rankine. Ini untuk tanah kohesif ya, karena di sini ada min 2C akar, min 2C tangan 45 min pi per 2. Nah, jadi untuk rumus KP-nya seperti ini. Kebalikannya ya, sama dengan Rankine. Kalau Rankine pasifnya itu minus, aktifnya plus ininya. Tapi kalau untuk kolom kalau untuk sama. Jadi baik Rankine ataupun kolom sama-sama. Kalau untuk KA tekanan aktif dia itu minus, kalau KP itu plus ya. Ingat, saya juga sering terbalik ya. Jadi kalau untuk koefisien tekanan pasif itu positif, kalau untuk tekanan tanah aktif itu negatif. Nah, ini adalah rumus dari tegangan tekanan tanah lateral pasif ya, sigma V dikali KP atau gamma berat volume tanah, gamma kali H dikali KP dikurangi 2C akar KP. Ini untuk tanah kohesif. Sama ya seperti tadi penjelasannya. Kalau untuk tanah kohesif itu memang kalau untuk tanah aktif ya, tapi kalau untuk tanah pasif dia bentuk distribusi tegangan itu dia bertambah plus 2C akar KP. Jadi bentuk tegangannya seperti ini kalau ditambah. Tadi kan kalau untuk aktif, tanah aktif itu ketika untuk tanah kohesif dia min 2C akar KA. Kalau untuk tekanan tanah pasif plus 2C akar KP. Maka penggambaran active pressure, earth pressure itu seperti ini. Oke, sama membuat bentuk poligon tertutup atau baji ya. R, ini ada R, P, tekanan pasif dan W. Maka rumus untuk PP-nya itu sama dengan setengah kali KP dikali gamma kali H kuadrat, dimana KP-nya itu rumusnya ini. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi ingat, kalau rumusnya panjang, ini adalah metode Coulomb, karena untuk Coulomb itu dia dinding penahan tanahnya itu tidak vertikal atau tidak 90 derajat sudutnya, tidak ada kemiringan. Makanya di sini kan ada menginputkan nilai beta, theta seperti itu. Beta itu posisinya yang mana, theta itu yang mana. Kan theta tuh ini sudut yang terbentuk antara R dan N. Oke, kalau theta itu ini pi, beta, kalau beta ini sudut si dindingnya ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dipahami lebih lanjut nanti ya untuk rumus ini. Jadi yang pasti rumus umumnya itu ya, tekanan tanah pasifnya itu sama dengan setengah kali KP dikali gamma kali H kuadrat. Oke, kemudian ini untuk KA-nya, rumus KA dan PA-nya setengah kali KA dikalikan gamma
dan dikalikan dengan H kuadrat gamma X, dimana gamma ini rumusnya. Gerakan tekanan aktif, koefisien aktif, tekanan tanah aktif. Nah, ini perbedaan ya antara tekanan tanah aktif baik menggunakan Rankine maupun Coulomb. Kalau untuk tekanan tanah Rankine, dinding vertikal itu ke 90 derajat dan licin, nilai KA dan KP dapat dihitung langsung. Tanah tidak akan tergelincir sepanjang temboknya tetap bersudut 90 derajat dengan dasar tembok penahan. Sementara untuk tekanan tekanan tanah berdasarkan metode Coulomb, tanah adalah bagian yang isotropis dan homogen, mempunyai sudut gesek dan kohesi. Bidang longsor dan permukaan tanah uruk adalah bidang rata. Gaya-gaya gesek didistribusikan secara sama di sepanjang bidang longsor. Tanah yang longsor atau yang berbentuk baji merupakan satu kesatuan. Terdapat gesekan antara dinding penahan dan tanah uruknya. Keruntuhan pada struktur penahan tanah dipandang sebagai masalah dua dimensi dengan memperhatikan panjang satuan dari dinding penahan yang panjangnya tak terhingga. Ini adalah perbedaan antara metode Rankine dan metode Coulomb ya. Oke, terima kasih. Semoga dapat diambil ilmunya untuk materi pada pertemuan ke-9 dan 10 ya, karena tekanan tanah lateral kondisi diam, aktif, dan pasif. Untuk tugas nanti akan disampaikan atau bisa diakses melalui Spada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.